terus kemudian membahas mengenai apa sih itu perpuluhan dan apa itu zakat. Nanti Banyuwangi menerangkan zakat Ustadz yang lain nanti 2,5%. Perpuluhan apa sih itu, apa 10% dan seterusnya begitu. Tapi sebelum ke sana, sambut dulu Pak Pendeta Henritan. Selamat malam, sehat selalu Pak Pendeta. Ya, sehat-sehat Andi, sehat. Sebelum dimulai, kalau kita bisa ini loh Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta, video Pendeta Gilbert ini yang pilar ini, viral ini, tanggapan Anda seperti apa? Itu aja dulu. Silakan. Ya. Ketika saya melihat, ya, mungkin saya termasuk yang awal-awal membuat reaksi, ya. Kan judulnya juga mengundang. Andaikan GL diperkarakan, saya siap menjadi saksi yang memberatkan. Kenapa begitu? Wong saya itu sama dia itu satu papi. Saya itu satu papi angkat saya itu punya anak angkat 5. Sekarang tinggal 2, tinggal GL sama saya. Itu loh, sementara papiku juga sudah meninggal. Jadi ini bukan pertama loh, siapa Handi, Bang Yuma, ini sudah lama dulu kasus Saifuddin Ibrahim pun, ya toh. Bahkan saya sampai pernah mau apa itu bubarin aja atau begitu kan dulu ya. Jadi ketika saya mendengar pertama kali ini mah, aduh, bahasa mudahnya gini Bang Yuma sama Handi, mosok keimanan seseorang dihitung berdasar setoran. Kalau setorannya dikit sama Gusti Allah dipersulit. Oh, kamu harus begini-begini. Kalau setorannya banyak santai aja. Mosok keimanan seseorang dijustifikasi pakai setoranmu. Nah, itu tentu saja saya sendiri sebagai orang Kristen, aduh ini Gilbert ini udah yang keberapa kali ya. Kesulitan mau mendatangi dia karena dia sudah nggak tahu sekarang ada di mana ya, karena anaknya kadang ke tempat anaknya. Saya tuh pengen mengingatkan pesan papi dulu ya, pesan papi dulu kan saya mau mengingatkan sebenarnya, tapi ya agak sulit ya. Jadi akhirnya lewat tayangan-tayangan seperti ini. Jadi lumayan tuh ditonton 300 ribuan ya. Jadi mereka tahu bahwa oh iya ternyata HTD sama GL itu masih ada hubungan sama-sama anak angkat ya. Terus bagaimana saya bereaksi. Waktu saya bereaksi itu kira-kira jam 9 malam ya. Terus GL mungkin dengar karena lewat banyak anak buahnya banyak anak buahnya itu. Ada pendeta Dedi dan lain sebagainya yang saya masih sering kontak ya. Mungkin disampaikan ke sana, lalu pagi-pagi ya, itu nggak tahu pagi atau malam itu ke JK kan. Ke JK ya, mudah-mudahan selesai. Tapi ada yang memberitahu ke saya ya, permintaan maaf diterima tapi proses hukum jalan terus ya. Wis kalau begitu aku nggak bisa apa-apa ya selain mengikuti gitu loh, gitu Handi, gitu Bang Yuma ya. Tapi iya, itu wah ini benar-benar merendahkan. Aku juga nggak ngerti, nanti tak kasih tahu apa penyebabnya dia kayak gitu tuh. Wah, itu dulu deh ya. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu nih, apa penyebabnya ya. Sebelum ke sana itu Pak Pendeta, apa penyebabnya? Satu party maksudnya apa sih? Satu pergaulan, berteman akrab dulu atau seperti apa sih? Satu papi. Oh, satu papi. Iya, jadi aku satu punya papi, sorry. Ya. Orang tua angkat ya. Orang tua angkat ini presiden chapter Full Gospel Businessman Fellowship Ministries. Dulu 5, dulu ada Yakub Nahue, kemudian ada Bigman Sirait, mungkin pernah dengar kan, itu sudah almarhum, kemudian Yesaya Pariaji, 3, lalu GL, lalu saya terakhir. Nah yang 3 kan sudah meninggal ya, tinggal berdua. Lalu nggak lama setelah saya masuk, itu papi saya meninggal ya, papi saya meninggal dalam perawatan istri saya kan, papi angkat saya itu dirawat oleh istri saya di klinik gitu. Oke. Jadi satu papi ya. Iya. Tapi dulu kalau nggak salah pernah jadi murid beliau ya Pak Pendeta? Saya datang ke beliau diminta oleh papi saya, dan kamu bawa semua foto nih, semua foto-foto nih ya waktu dia masih muda, termasuk segala. Kamu ikut dia,
kata papi saya, ini GL ini Allah Esa bukan Tritunggal, kata papi saya, ya. Tapi begitu saya gabung sama dia ternyata ya Tritunggal. Akhirnya saya keluar, gitu. Baik, Gitu. ke tema nih. Sebelum ke perpuluhan, apa sih maksud Pak Pendeta Hendritan mengatakan saya bersedia menjadi saksi yang memberatkan? Maksudnya apa itu, Pak Ya. Pendeta? Itu trigger. Itu sebenarnya cara saya untuk memicu biar orang-orang dekat dia. Saya kenal dengan Pendeta Dedi, saya kenal dengan sekretaris dia. Saya ada WA-nya. Supaya dia menyampaikan ke GL, buruan minta maaf. Saya ingin mengatakan gitu, nanti kalau nggak mau minta maaf, saya yang memberatkan kamu. Rupanya ini kena ke dia. Kena ke dia, hanya dalam waktu beberapa jam mungkin karena ini ya baru nggak lama kemudian muncul tayangan minta maaf ke tempat Pak JK. Tapi nggak lama juga muncul dari orang-orang yang ngirim ke saya MUI katanya yang belum clear. MUI belum clear gitu. Jadi Kedua, itu Pak. trik saya. Oh ya, trik ya. Kalau perpuluhan tadi itu sebenarnya memang ada perintahnya atau seperti apa sih perpuluhan itu, Pak Pendeta? Ya. Perpuluhan itu pertama kali muncul ada di Imamat 27 ayat 30. Nanti ada banyak lagi ayat ke bawah ya. Yang orang tidak pahami adalah persepuluhan itu bagian dari Taurat. Orang nggak paham karena ada perintah ya, sama dengan sunat, ada perintah, ada ketentuan ya. Kalau sunat ini ada perintah sunat, ketentuannya dipotong ujung, jangan pangkal. Itu ada perintah, ada ketentuan. Persepuluhan juga ada perintahnya, ada ketentuannya. Nanti ini cara bayarnya begini, kepada siapa saja, terus cara gini ada perintah dan ketentuannya. Ini termasuk batal. Tapi karena urusan duit, ya sekali lagi kan duit nggak bisa batal. Nggak bisa batal. Kalau duit nggak bisa batal, Pak. Kalau sunat mereka seneng batal ya kan. Hore kita sunat, nggak sunat hore. Halal haram batal. Hore makan babi bebas kita. Persepuluhan nggak bisa. Persepuluhan kan duit nggak bisa batal. Gitu. Iya. Itu bahasa mudahnya seperti itu. Padahal sebenarnya sudah batal. Di kekristenan itu sudah batal, Pak. Iya. Anggapan Banyu, Pak, mengenai perpuluhan? Ya, jadi memang sejauh kita belajar, kita tidak menemukan adanya perintah dari Yesus ya kepada pengikutnya untuk membayar perpuluhan dalam hal ini di luar daripada bangsa Israel. Ya. Iya, itu nggak ada. Kalau kita melihat dari kitab bilangan seperti Maleaki juga itu semuanya tertuju kepada Maleaki 3:10 segala itu. Iya, benar, Bang. Itu hanya untuk Lewi aja di story-nya. Iya, dan itu hanya untuk Israel saja. Iya, bahkan kalau kita lihat di Nehemia itu orang-orang Lewi ketika mereka ingin pungut perpuluhan itu harus disertai dengan keturunan Harun. Itu dia. Iya. Jadi benar yang disampaikan oleh abang kita tadi bahwasanya ya semua sebenarnya yang kayak gitu itu sudah dibatalkan. Cuman karena duit, ya siapa yang mau batalkan duit? Itu ya. Apalagi tertulis di dalam kitab yang kita pegang, ya pasti kita mau itu berlanjut. Saya kira di situ poinnya. Maleaki senjatanya, Bang. Senjatanya kan Maleaki, Pak. Maleaki, betul. Buat nakut-nakutin. Nanti kamu dimakan bilalang pelahap loh. Wah, takut semua. Kalau enggak the store gitu ya kan. Jadi ada intimidasi, ada semacam penyemangat untuk perpuluhan itu gitu loh, ada intimidasinya. Ya, itu Maleaki 3 ayat Maleaki 10 dan 11. Ya, itu kata-katanya kalau kamu tidak ini kamu mencuri, ini kamu akan dimakan belalang pelahap. Itu selalu digembar-gemborkan oleh mereka tanpa malu-malu. Padahal sebenarnya di perjanjian baru sudah ada gantinya. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 ini lebih dahsyat dari Maleaki. Kalau Maleaki kan kalau Maleaki kan aku akan membuka tingkat-tingkat langit, cuman gitu doang. Kalau di 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8, aku akan memberikan segala sesuatu. Enggak cuman ini, pokoknya segala sesuatu, bahkan segala kebajikan.
Cuman memang tidak persepuluhan. Jadi judulnya itu tidak boleh persepuluhan, tetapi persembahan sukarela sukacita. Lebih besar dari persepuluhan boleh nggak? Boleh, seperti yang kami terima. Saya menerima persembahan biasa, tidak pakai merek persepuluhan ya Bang Yuma ya, tidak Iya, pakai iya. merek persepuluhan, tidak amplop persepuluhan nggak ada, ya Handi. Tapi jumlahnya bisa lebih besar dari persepuluhan, bisa seperti itu, ya. Tapi tidak boleh keluar-keluar, artinya ya nggak usah ngasih tahu, habis transfer nggak usah ngasih tahu Pak Dede ini saya sudah transfer, nggak usah, gitu aja. Jadi nggak ditahu dari mana sumbernya. Iya, pokoknya biasa kan sering ke Indomaret, ya, sering ke Indomaret nih, ya. Ya nggak usah tahu juga. Saya nggak mau ngelacak, tapi kadang-kadang saya suka ngelacak dari M-Banking kan bisa kan dilacak ya, bisa dari sumber transfer. Tapi itu tidak penting ya, tidak penting ya. Ya kadang-kadang kalau persembahan khusus yang lumayan rada gede, baru dia ngomong, Pak Dede saya baru ngirim ini ya, mohon diterima itu untuk persembahan sukarela, tapi ini saya khusus nih persembahannya gitu. Baru saya suka cross check yang gitu. Iya. Gitu. Jadi ada aturannya di perjanjian baru daripada beliau tidak ada, hanya nggak ada aturan. Tapi itu nggak pernah mau, karena itu tidak fix Bang Yuma. Kalau persepuluhan itu kan fix 10%. Kemarin ngasih 1.100.000 berarti gajinya 11 juta. Bulan depan di WA, Pak, ini sudah tanggal gajian, Pak. Di WA dulu, pasti 1.100.000 muncul. Karena kalau persepuluhan itu, Bang, itu bisa dihitung. Orang ini ngasih segini, besok juga segini. Udah dihitung tuh. Iya. Bedanya dengan persembahan sukarela adalah nggak bisa. Sukarela itu ya terserah, kalau digerakkan segini ya monggo begitu. Nah, saya kembali ke GL. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak paham. Ya, dia tidak paham. Ya, itu sudah lama loh. Dulu hampir tobat dia soal persepuluhan loh, Bang. Waktu saya masih ikut di dia. Sebenarnya kita sudah kritik terus itu tentang persepuluhan. Saya sudah sampaikan dengan 2 Korintus 9, 7, dan 8 lewat pendeta pembantu namanya si Dedi. Sampaikan dong Bapak GL. Udahlah jangan begini ya. Oke, EDC kita masih mau, tapi persepuluhan nggak usah diomongin, ini ayatnya. Nah rupanya karena tidak paham ya, tahu sendirilah ya. Kan duit nggak bisa batal Bang, kalau duit ya nggak bisa batal. Akhirnya karena dia tidak paham, dia berani ngomong di mimbar, nggak main-main loh, di mimbar loh. Di mimbar dia ngomong persepuluhan, lalu blunderlah dengan 2,5% itu blunder ya. Tapi kalau paham dia nggak akan ngomong persepuluhan, jadi orang nggak akan blunder ke 2,5% lah, wong yang 10% aja dia nggak omongin kok gitu. Itu masalahnya dia nggak paham aja itu Bang, karena nggak paham. Lalu biasalah Bang, kalau orang itu sudah nerocos di atas mimbar, disorakin nih pertama nih, oplok terus nggak terkontrol Bang, ngerti nggak Bang? Nggak terkontrol. Akhirnya merembet ke 2,5. Apa hubungannya sama 2,5? Ayo, jujur aja ya Bang, omongan dia tuh sangat menyakitkan loh, jujur aja lah ya. Iyalah. Dari orang Kristen sendiri itu banyak yang bilang, aduh ini sangat menyakitkan. Demikian. Itu Bang. Iya. Pak Pendeta, perpuluhan bisa diaudit nggak sih? Sebenarnya karena ini perpuluhan perjanjian baru kan, perpuluhan perjanjian baru loh. Ini bukan perpuluhan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama kan ada yang punya hak itu, orang Lewi ya. Karena perjanjian baru yang punya hak istrinya, rekeningnya rekening istri bendahara. Ya wes terserah, biasanya begitu ya. Suami ini tapi rekening ke istri, ya sudahlah. Ini kan persepuluhan model baru, perjanjian baru. Iya. Kalau perjanjian lama jelas yang berhak menerima ini gitu. Memang perpuluhan model baru itu buat jemaat, buat orang susah atau buat pendeta? Lah kalau rekeningnya istrinya gimana kira-kira? Terjemahin aja sendiri ya. Ya terjemahkan sendiri. Ada untuk para janda-janda. Janda 35 tahun dikasih sumbangan. Janda itu yang 60 tahun. Yang 35 tahun dikasih semua. Janda 35.
Akhirnya ketahuan Bang, kalau ada tai lalat kan gitu. Iya, itu kan karena itu kan karena itu Bang. Padahal ayat Alkitab menulis yang disebut janda adalah di atas 60 tahun. 60 tahun. Nah, Iya. Jadi perpuluhan ini bukan untuk janda tua ya. ya, Janda tahu masih sendiri aktif. lah rekening istri kok ya untuk ke luar negeri untuk beli jam Rolex. Kayak begitu. Pak Pendeta, ini kan Ya. udah viral nih, Pendeta GL nih gitu ya. Kira-kira ini orang keseleo lidah atau memang sengaja atau ingin menghibur jemaatnya untuk Oke. supaya perpuluhan wajib begitu. Kira-kira apa yang ingin dicapai di situ? Oke. Baik. Bang Yuma sama Handi, kita lihat track record dia ya. Dulu waktu Saifuddin Ibrahim, semua tahu toh, ya. Bahkan saya orang bereaksi paling keras. Ya bekukan itu, sinode itu. Ya, bahkan saya bilang, ayo tangkap. Saya orang paling keras waktu zaman Saifuddin Ibrahim sama Paul Yong. Artinya track record dia sudah pernah termasuk juga si MKC toh. Artinya track record dia itu sudah ke situ karena semua itu ke sini induknya. Kalau kemarin itu kalau lihat urutannya memang itu tadi Bang, ketika ditepuk tangan itu ya. Orang itu suka apa ya? Suka kebablasan akhirnya. Bahkan tepuk tangan toh? No. Tepuk tangan. Anda 2,5% tepuk tangan luar biasa toh, pada ketawa toh. Anda 2,5% tepuk tangan lalu dia pakai gerakan-gerakan tepuk tangan. Biasanya orang kalau begitu itu memang terus tidak terkontrol, Pak. Tidak terkontrol biasanya. Tapi kita harus ingat track record dia, ya. Dia dulu kita tahu ya ada pendeta yang mantan pemain badminton di Amerika. Dia sengaja di-arrange untuk terimanya Saifuddin Ibrahim. Termasuk dulu Paul Yong juga di sana. Di Gunawan. Iya itu. MKC sayangnya nggak sempat lari ya, ketangkep di sini. Manuk berbulu juga toh, manuk berbulu. Nah itu dia. Itu semua sumbernya dari situ. Semua dari itu. Itu. Semua dari GL orangnya. Dari sinodenya. Ya, sinodenya. Oh iya. Ya begitulah Bang. Ya. Artinya di dalam itu ada sesuatu yang ingin dicapai, menghipnotis jemaatnya gitu ya Pendeta, agar tetap ke perpuluhan gitu ya. Justru kalau Anda nggak mau perpuluhan, ya silakan sholat 5 kali sehari dan bayar zakat kan gitu ya. Orang-orang yang beribadah kepada dia, ya yang masih ikut ibadah di gereja dia, karena gereja sekarang di Tamres itu udah nggak ada, dia ada di daerah-daerah ya mungkin di Pondok Indah di mana yang dikelola oleh pendeta lokal, lalu dia suka khotbah ke situ. Memang ini hedon kok Pak. Hedon tahu? Orang yang hidup dengan glamor. Ini hedon Pak. Ini sampai orang dibilang gini, kamu mau cerai ya? Iya, asal cocok harga bisa. Tuh, sampai ada omongan gitu loh Pak. Ya. Ya boleh cerai, yang penting cocok harga. Yang penting cocok harga. Bapak tahu ketika yang sekarang dihukum mati lalu diturunkan jadi 20 tahun, ya kan? Iya. Jenderal itu, ya. Itu kan dulu mau disangkut-sangkutkan ke situ. Cocok harganya, jadilah seperti itu. Pak Pendeta ada pendapat gini, ada pendeta juga beri statement itu loh. Termasuk pengacara Pak Alvin gitu ya, sangat marah besar. Terus ada pendeta lagi satu. Sebaiknya ini pendeta GL ini nggak cocok jadi pendeta, bagusnya jadi pengusaha. Pendapat Pak Henry seperti apa? Iya juga, kita tahu masa mudanya kok. Kan papi saya punya foto-fotonya. Waktu masih gondrong, badannya masih kurus, naik motor RE King. Ada foto-fotonya. Ada, dia pertama kali ikut dalam GO Studio Overseas, ya. Termasuk sama bos saya juga, bos saya waktu saya kerja ya, itu ada di GO juga, ada di GO John Hartman segala itu, terus keluar. Nah yang heboh dia itu kan waktu RCTI itu, yang bikin dia melambung di situ ya,
Ya sebenarnya itu bahasanya ya bahasa ngawur semua, tapi orang-orang terhipnotis semua dengan khotbah seperti itu, akhirnya meledaklah ini. Ya terus papi saya mulai ditinggalkan, tadinya mah tiap minggu datang. Tapi full gospel gimana jadwalnya? Aku ambil Lampung dong, misalnya Lampung full. Naik motor itu yang masih gondrong, foto-fotonya banyak di tempat papi saya. Seperti itu. Jadi memang bukan kalau dia dari pengusaha dari awal nggak masuk, nggak masuk ya. Iya, iya, Nah, iya. kalau sekarang mungkin ada banyak itu ya, ya mungkin, tapi itu kan lebih banyak dari itu, dari yang namanya persepuluhan anggota. Anggotanya kan banyak pengusaha juga, banyak pengusaha, terus banyak ini juga lah, pejabat-pejabat juga. Dulu waktu di Tamres ya, itu. Menurut Pak Pendeta, Pendeta Gilbert ini begitu diteruskan ke proses hukum atau cukup sampai di sini? Sudah minta maaf menurut Pak Pendeta. Kalau saya tentu lebih senang Indonesia Pancasila ya. Tapi ada satu yang tadi saya bilang, MUI belum clear. MUI ya. Karena kan tidak bisa hanya diwakili oleh beliau kan JK. JK tidak bisa mewakili semua umat toh. Kalau kita Betul. lihat komen-komen, lihat komen-komennya yang galak juga, wah apa ini, lanjut gitu. Ada yang gitu ya. Dimaafkan kita terima, tapi lanjut. Nah, gitu. Ada yang begitu juga. Nah, info terakhir, MUI belum mengeluarkan sikap ya, seperti itu. Kalau Banyuma di Makassar tadi kegiatannya gini ya Pak Pendeta ya. Kegiatan di Makassar, GL datang ya? Banyuma? Enggak, ditunda, dibatalin kedatangannya. Karena kita lebih dulu menunggu beliau untuk sebelum masuk kegiatannya, kita mau dialog dulu. Kita mau dialog, kita minta pernyataan beliau untuk kemudian meminta maaf kepada seluruh umat Islam. Tapi lebih dulu teman-teman Arematea dan tim ormas yang lain sudah lebih dulu proses lapor. Jadi sudah terlapor di Makassar. Iya, saya juga sudah tahu itu. Saya sudah tahu. Mereka memberitahunya gini, Pak ATD sudah kok katanya, tinggal verifikasi. Iya, bagaimanapun ya Bang Yuma, Handi, saya kan satu papi sama dia. Ya, Iya. satu papi ya. Ya, nanti kita inilah, tapi saya akan menyampaikan yang benar saja. Saya tidak akan menyampaikan kasus dia terlalu banyak, Pak. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Enggak cuma urusan begini, urusan dia itu kalau Bapak klik di Google ada urusan bawah perut loh. Waduh. Maksudnya bawah perut itu lutut, Bang, lutut. Iya. Suka nendang Betul. orang kalau dia jalan berarti ya. Bukan nendang orang, maksudnya itu. Ya udah masuk laporan urusan bawah perut. Ya, tapi dulu dilupakan lah. Maksudnya lutut, Bang, bawah perut itu lutut. Pernah nendang Lutut. orang berarti. Offset itu namanya. Offside, iya. Pernah. Tapi kalau urusan itu sih urusan dia lah Kak. Bukan itu, kita nggak mau ikut campur ya. Artinya banyak urusannya. Urusannya nggak cuman soal ini. Ya, kalau mau ditarik ke MKC ke ya Saifuddin Ibrahim, lah saya itu ketemu Saifuddin Ibrahim ya di tempat dia kok. Oh iya. Iya, saya itu ketemu sebelum dengan yang di Kalibata Tower ya. Ke situ dulu. Jadi dulu itu proses-proses pas menjelang bebasnya Udin, menjelang bebasnya. Kita ke Tangerang dulu, terus memproses-proses, terus bebas. Nah bebas sudah masuk di situ, bebas bersyarat sih. Iya. Ternyata ada juga kasus bawa lutut. Baju. Bawah lutut, Bang. Bawah lutut. Bawa lutut bukan bawa pusat, bawa lutut. Ada kan? Jangan-jangan di balik kaburnya si Saifuddin ini ke LN ini gitu loh. Dia tahu sebenarnya mungkin ya. Lah pebulu tangkis itu emang siapa? Oh iya juga ya. Nah, yang mengerin si pebulu tangkis itu
di sana itu siapa? Itu warganya dia. Wong dia ada cabangnya di kota itu kok. Diperlukan kan pada waktu hari pertama dia di sana ada yang menghandle dong kan itu toh. Iya, iya. Pertama yang diperlukan kan itu. Lah dia ke sana ke siapa ini? Nah, pakailah dia. Siapa itu? RG itu. Gitu. Pak Pendeta, gerejanya Pendeta GL apa sih? Gereja apa dia? Kebarias. Gini ya. Ini mohon maaf. GLOW dibacanya Glow. GL itu kita menduga Gilbert Lumoindong. Masalahnya OW. Anda tahu OW? Tidak berpendapat. Saya pakai bahasa Indonesia. Keberatan berat badan. Oh, Paham? ya. Keberatan berat badan. Jadi itu diplesetkan begitu. Ya, kita nggak pernah tahu itu apa itu ya. Dia gerejanya di Jakarta cuma satu atau banyak? Kalau yang diurus dia ya satu di Tamres. Tapi itu dulu sebelum COVID ya. Itu gede sekali, bahkan saya bisa bilang paling besar dan dengan sarana paling modern. Panelnya juga otomatis gitu kan, kursi-kursinya juga bagus, sound systemnya bagus, ya. Yang worship leader sama itu jumlahnya berapa itu 20 kali yang nyanyi itu. Yang ini satu wing dia sewa kok. Memang dia sebagai pendeta utama di sana ya? Ya, nanti ada anaknya ya, terus ada termasuk JT, termasuk Udin. Tinggal jadwal aja kan, jadwalnya pagi jam 10 terus sore. Biasanya dia yang di jam 10. Kenapa Pak Pendeta HTD ikut gabung aja biar menikmati perpuluhan banyak Pak? Kan misinya dari papi saya adalah Allah Esa. Misinya. Iya. Jadi dia itu merekrut 5 anak, ya, yang jadi cuma satu nih saya nih, yang lainnya tuh TT semua, Tritunggal semua. Memang Tritunggal kenapa sih Pak? Ya itu tadi, harusnya nggak boleh memungut persepuluhan, kan lalu berdalih uang nggak bisa batal. Nah, seperti itu salah satunya saja. Ya yang lain juga ada banyak yang merayakan Paskah juga dan sebagainya. Gitu. Pak HTD nggak takut serangan balik oleh mereka kalau open kayak gini? Setahu saya nggak ada yang berani. Iya. Jangankan di sini ya, itu di TikTok aja kan ada 300.000, 200.000 nontonnya. Ya, saya juga mencantumkan di YouTube nomor HP dicantumin nggak ada satupun. Saya sama dengan Andi, sama dengan Bang Yuma punya nyali ketemu. Yang maki-maki, ayo ketemu. Nah, soalnya beda ya Bang, ketemu sama nggak itu beda. Beda lah Bang. Ya, kalau nggak ketemu itu jempol lebih dulu dari otak. Iya Ya kan? Iya, betul. Jempolnya mencet dulu, otaknya belakangan mikirnya. Ya suruh ngelawani yang kayak gitu mah. Ayo kalau berani ketemu. Saya sering ketemu loh Bang, sering ketemu dengan mereka secara off air ya, kadang-kadang terutama sekitar Cibubur lah. Apa karena Ya. Pak Pendeta HTD ini dekat Banyuma, udah pernah ketemu, dekat sama umat Islam, mungkin takut kali. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Ya, mereka kan dengar juga loh ini khotbahnya HTD ini santai ya toh. Bayangin ya, di luar sana yang keluar apa Bang? Bahasa kebun binatang, rumah sakit jiwa, toilet ya toh. Saya dengan Bang Ferdinand, aduh saya bilang Bang Yuma mau udahan aja lah sama Ferdinand gitu. Oh iya. Gimana komentarnya Pak HTD sama Ferdinand dengan Banyuma? Itu di tempat kami TK Pak, di tempat kami TK. Iya. Aduh, Banyuma salah lawan, anak TK dilawan Banyuma. Lawan Kan dia nantang kita kan. Dia nantang. Itu TK itu Bang Yuma itu TK itu. TK ya. Bahkan belum daftar kali ya Bang. Belum daftar TK.
Aduh. Pak Pendeta, gimana kesan-kesannya nih, baru saya nanya nih. Waktu pertama Yang kali ketemu dengan Bang Juma dan tim itu, pertama kali ketemu itu gimana kesan-kesannya Pak Pendeta? Gini Bang Yuma, posisi kita ini nggak usah debat, nggak usah, biarin saja. Kita pernah ketemu mereka berpikir kita debat loh. Iya kan? Mereka berpikir ini HTD sama Juma debat sampai ini, biarin aja kondisi ini, biarin Bang Yuma. Biarin. Kita sering begini ini nggak apa-apa gitu kan. Mereka ini pasti ini debatnya lah begitu ya. Kalau di saya saja kan ditontonnya 300 sekian ribu, pasti di Bang Juma lebih banyak. Di tempat Valen pasti 500 ribuan mungkin ya ditontonnya kan. Padahal videonya sama dibikin oleh si Andre kan. Saya 300 ribuan. Saya 300 ribuan. Nah, saya 300 ribuan. Biarin aja Bang Juma, kondisi seperti ini biarin. Mereka taunya HTD itu pernah ketemu sama Yuno, peluk-pelukan, lalu pasti dia bantai-bantaian. Biarin kayak gitu. Gimana Pak? Waktu ketemu Bang Juma, enggak, waktu ketemu Bang Juma itu, Bang Juma galak nggak sih waktu ketemu itu Pak Pendeta? Enggak lah. Orang ganteng nggak ada yang galak Pak. Orang itu ganteng nggak ada yang galak. Kayak Pak Hendritan lah ini abang kita ini. makanya Andi, sama dirimu juga aku bertemu baru sekali itu ya. Iya betul. Nah, karena dirimu kan dari sana. Orang itu kalau mau ketemu beda kok urusannya, beda ya. Bener-bener beda kalau ketemu itu. Itu. Jadi biarin aja Bang Juma, mereka itu menduga-duga bahwa kita pernah bantai-bantaian, biarin aja. Tapi ternyata ini memang ya pendeta Gilbert ini memang kesandung pelecehan seks. Kok saya keceplosan ya ngomong. Ternyata ada kasusnya betul ya. Malah dengan orang rumahnya juga. Waduh gawat juga ini. Betul. Gila. Kalau Bapak cross check ke internet ada kok, ke Google. Iya. Gila. Ada. Masih bisa goyang inul dia itu. Makanya. Waktu kita di situ ya, ini gini ceritanya gini ya. Iya. Saya termasuk berperan waktu itu. Saya orang yang dilaporin pertama kali. Ya. Itu tersangkut itu. Waduh ya, kita sampai istilahnya ya jangan diproses. Waktu itu kan masih medsos belum begitu bebas ya. Belum begitu ini medsos lah. Jadi kita termasuk ya kesana kemari supaya jangan gitu ya. Saya dulu kan masuk timnya gereja dia lah ya. Saya kan nyanyi dulu nih Bang, ceritanya saya tuh nyanyi aja pokoknya bagian pemuji gitu. Tahun berapa ya, 2000 berapa ya, saya nggak lupa itu. Ada sih itu. Bahkan dengan orang dekat kan di situ. Iya betul. Benar. Jadi saya nggak ngomong bohong. Benar. Tapi nggak lanjut ke proses hukum ya? Enggak, karena kita juga saya ya gitulah. Makanya ketika ini saya memintakan maaf untuk dia, ini bukan pertama. Dulu pun saya melakukannya. Mohon dimaafkan begini. Kalau udah tahu begitu kok masih banyak jemaatnya yang rela perpuluhan. Kok bisa ya? Hipnotis ya apa gimana itu? Hipnotis. Ya ginilah Handi ya, Bang Luma ya. Mereka itu yang penting ke gereja itu kan nyaman. Mau dibohongin kayak apa biarin aja lah gitu kan. Nggak peduli aku. Pokoknya aku datang ketawa-ketawa gitu kan. Wah, tepuk tangan. Bahkan yang kalimat yang dia sampaikan ini, jemaatnya juga tidak merasa itu suatu penghinaan, penistaan keyakinan lain tuh. Mereka tepuk tangan. Ya kan? Iya, benar Bang, benar. Dia nggak merasa, nggak ada yang itu. Ya banyak orang begitulah yang kita itu datang dihibur gitu ya. Bedanya Pak. Tapi saya lihat di situ jemaat kok nggak ada sesi tanya jawab, nggak ada hak jemaat untuk bertanya ya? Nggak boleh. Yang berani ibadah ada tanya jawab hanya saya. Saya ibadah 2 jam, 1 jam pertama itu, 1 jam berikutnya tanya jawab. Tapi nggak ada yang berani masuk di luar anggota sendiri.
Apa Iya, bedanya, iya, iya. Pak? Ya, mereka sudah tahu. Nggak. Tamunya Bang Handi ada yang mau nanya katanya. Oh ya, Silakan. silakan. Ada pengikut Iya, Kristus nih. maksudnya apa beda? Silakan Bang. Apa bedanya, Pak? Maksudnya Bapak ngomong begitu, apa bedanya? Kan dalam perdebatan itu selalu ada saling perdebatan antara agama. Apa bedanya yang Bapak yang ngomong yang tadi? Ini bukan untuk Bang Suma ya, bukan, tapi untuk Bapak Pendeta. Gimana? Pertanyaannya gimana Pak? Mohon diperjelas. Apa bedanya Bapak ngomong bilang Dengan Pak Gilbert ngomong begini, gimana Pak? Bapak kan ngomong Pak Gilbert ngomongnya gini-gini. Apa bedanya Pak? Pak Gilbert ngomong gitu dengan ibaratnya yang di seberang ngomong apa? Oke, saya sudah tangkap. Pengikut sebelum dijawab, Anda ini Kristen ya Pak? Bang pengikut. Iya Bang. Oke, Kristen yang nanya, apa bedanya Anda dengan Pendeta Gilbert? Karena Anda sendiri juga membicarakan orang lain kan begitu. Silakan Pak Pendeta. Oh, Iya, bedanya. Gini Bang, gini Bang. Saya ngomong Gimana? gini Bang. Ya kita kan ini kan lintas agama Bang. Maksudnya gini, kita berdebat lintas agama. Maksudnya dia ini Pak Pendeta ini dia ngomong kapasitasnya untuk ngomongin Pak Gilbert itu apa? Oh, oke. Tadi saya sudah jawab. Kami satu orang tua Pak. Ya, tadinya anaknya 5, anak angkat. 3 sudah meninggal, tinggal 2, tinggal dia dan saya. Salah satu anaknya dari papi saya ikut dia cabang di Gading Serpong. Jadi saya bukan dekat lagi, bukan kenal lagi sama dia. Kami ini papinya sama, ya, gitu Pak. Ya, cuman bedanya adalah misi dari orang tua saya dulu, orang tua angkat ya Pak, orang tua angkat. Misi dari orang tua saya dulu Allahnya Allah Esa. Ya, lalu karena saya ini anak terakhir, anak bungsu, disuruh gabung ke dia. Kata papi saya, dia itu juga Allah Esa kok, udah sana, kamu pasti bisa dek. Ternyata enggak, ternyata Tritunggal juga, begitu. Gitu Pak. Oh, Jadi kami seperti itu, Pak. satu orang tua Pak. Ya, Iya. Harusnya kan Bapak langsung aja ke Pak Gilbert langsung ngomongnya. Supaya Pak Gilbert langsung tahu apa yang Bapak maksud. kemarin waktu saya membuat tayangan, karena tayangan itulah dia tahu. Ini dari HTD ini, ya. Saya kan ngomong gini, kalau diproses maka saya berani menjadi saksi yang memberatkan. Itu trik saya supaya ini nyampe oleh Dedi, karena saya WA ke Dedi juga. Ded, sampaikan. Ya, sampaikan. Akhirnya dia melakukan dengan Pak JK toh. Cuman masalahnya yang MUI belum beres, gitu Pak. Itu aja masalahnya. Sudah nyampe Pak, pesan saya sudah nyampe Pak. Ya. Sekarang saya mau tanya Bapak, emang Bapak sekarang ini agamanya apa? Agama, waduh, aku nggak punya agama ya Pak. Saya orang Kristen ya Pak. Oh, Kristen. Gini, waktu Bapak punya agama dilecehkan, Bapak ada berbuat apa? Enggak. Ya, nggak ada tuh. Enggak ada. Oh iya, Yang berarti Bapak misalnya, memang contohnya, betul-betul pengikut- contohnya siapa misalnya? berarti Bapak memang betul-betul pengikut Kristus. Berarti Bapak betul-betul pengikut Kristus. Karena kan Iya. kita memang diajarkan. Iya. Bila pipi kiri ditampar, berikanlah pipi kanan. Berarti Bapak Tapi memang itu hebat. kiasan ya Pak. Itu arti kiasan. Ya, tapi tidak serta merta Bapak untuk ibaratnya mengikut Nggak untuk ada, Pak. Gini Hah? Pak, itu tergantung kita Pak. Ini saya ketemu Bang Yuma, ya. Mungkin di tempat Anda ini Bang Yuma ini galak banget ini. Ketemu sama HTD Enggak. peluk-pelukan ini pasti bantai-bantaian itu. Sengaja itu kita biarin Pak. Ya. Mana ada tuh teman-teman saya yang saya dengan hujat, Bang nggak Suma ada itu Pak. sama-sama orang Sulawesi. Kita sama-sama baku tahu watak orang Sulawesi itu ngomongnya memang keras. Handi coba ya, Handi. Ya. Saya dengan Bang dengan Setan 2 ya, itu istilah kami. Setan 2 dengan Valen, dengan Pak Ustadz. Apa ada yang sampai menghina-hina? Nggak ada. Ya, kami debat berapa kali ya? 6 Sering kali. Bang.
peluk-pelukan kami, Pak. Nggak ada, Pak. Ya, ini dia bedanya, Pak. Nah. Biasanya dari kita, Kristen ini biasanya kalau tidak menguasai, contohnya semalam itu Bang Yupa sama itu, ya, wah riuh rendah kayak gitu. Itu tidak akan terjadi kalau sama Gini aja kita. Pak, gini aja Pak. Kalau Bapak memang Kristen, Bapak Nasrani, coba Bapak lah, coba buka. Nggak usah di Alkitab, di Perjanjian Nabi Muhammad ke Nasrani itu apa yang Nggak usah lah, nggak usah. Nggak usah bahas itu, Pak. Apa Nggak usah hubungannya bahas Nabi itu. Muhammad? Tanya ke dia, bro. Nggak usah ya. Enggak, maksudnya Nggak begini. usah. Di itu kan perjanjian antara Nabi Muhammad dan umat Nasrani. Udah. Kalau Anda Kristen, Anda pasti nggak menguasai, biarin itu urusannya Bang Yuma sama Andi lah. Tanya ke saya, tanya yang Alkitab aja lah. Ayo, tak jawab. Kalau saya begitu, Pak, makanya tidak akan berkembang menjadi yang namanya saling hujat. Gitu. Ya, oke. Kalau gitu gini saya tanya. Iman Anda kemana? Yesus Kristus dong, 100%. Ah. Di Kristen itu, di Nasrani itu Tuhannya siapa? Ya Yesus dong, Allahnya Yesus, Tuhannya Yesus. Clear. Kan di perdebatan lintas agama ini kan Bang Suma kan bilang bahwa ini kita itu harus dibenarkan dalam konsepnya kita ini. Bro, izin dulu ya, Pendeta Henry Tani ini diundang ke sini bukan untuk debat, tapi untuk klarifikasi mengenai khutbah Iya, Pendeta Gilbert gitu loh. Udah, saya sudah debat sama Bang Yuma sampai bantai-bantaian tuh. Sampai lempar asbak. Ya, sampai lempar asbak tuh. Iya. Bapak di mana, Pak? Pak ada di mana, Pak? Bapak? Katolik Saya mungkin. di Kendari. Bapak enggak di kota mana? Di kota mana? Kendari. Kendari, Pak. Oh, Kendari. Kalau Jakarta ketemu sama saya aja, Pak. Wah, saya itu di Cibubur, saya seneng ketemu sama orang-orang ya, sambil berdiskusi santai aja, Pak. Orang-orang yang di Jakarta monggo silakan ketemu sama saya, kan saya di Cibubur, mudah sekali. HP saya ada di mana-mana, Pak. Tanya sama Handi itu, ya HP saya dari Iya, dulu itu nggak ganti-ganti, saya nggak ganti-ganti kan ya Handi ya. Iya betul. Nah, Saya jemaat dari GMS juga, Pak. GMS itu ya, yang tengking-tengking ya, dalam nama Yesus sembuh gitu ya. Iya, Pak. Memang Bapak Iya. selama mengikuti Kristus memang Bapak tidak percaya? Enggak, karena itu sudah ditulis di dalam 1 Korintus 8 ayat 9 sampai 11. Itu Alkitab disebut sihir, bahasa kedokterannya hipnotis mesmerism. Dijamin pasti. Pasti apa, Bang? Neraka. Pasti itu Oh, sihir, dijamin pasti. pasti mesmerism. Itu bisa dipelajari, Pak. Dulu saya dan ketiga Tuhan Yesus mati dan bangkit dan ibaratnya dia naik ke surga itu, apakah itu mistis? enggak kalau itu. Kalau itu jelas disebut baca saja silakan kisah 8 ayat 9 sampai 11 jelas itu Terus yang disebut mistis itu yang di mana, Pak? sihir. Lah itu sihir gitu kok. Sihir itu, Pak, ya. Sihir itu yang di mana? Cuman berlaku 3 hari, Pak. Maksimal 1 minggu. Oh, berarti Bapak tidak percaya. Enggak, sama sekali enggak. Bagaimana mungkin dia tidak penyembah Yesus, dia bisa bilang, Yesus menyembuh. Kalau dia sembah Bapak, Bapak penyembuh. Itu baru benar. Jangan sebut Yesus kalau kamu menyembah Bapak. Clear, loh? Oh, berarti Bapak ibarat mengimani Yesus lewat Allah Bapak. Enggak, itu kan Anda yang GMS. Kalau kami Yesus ya Yesus. Saya beriman pada Yesus, yang kami sembah Yesus. Enggak pernah nyebut Bapak dan tidak pernah ada Bapak disembah. Clear itu. Makanya tidak mungkin orang yang penyembah Bapak membuat mujizat nama Yesus terus itu bisa. Sekarang berarti saya mau tanya, Bapak ini nyembah Yesus sebagai apa? Sebagai Allah. Allah. Bang Suma kan sudah ngomong, Yesus itu bukan Allah. Jangan dicampur-campur dong ke Banyuma dulu. Udah campur-campur lah. Kamu baca saja 1 Petrus 4 ayat 16.
Allah dalam Bapak nama punya keyakinan Kristus. ini yang belok-belok, Bang. Pakai ayat Pak, kalau nggak pakai ayat nggak usah ya. 1 Petrus 4 ayat 16, kamu siap baca nggak? Ayatnya yang mana? Ayatnya yang mana? 1 Petrus 4 Ayatnya 16, yang mana? 1 Petrus 4 16, Nah, baca. coba bacakan saya. Allah dalam nama Kristus. Clear? Ya. Clear? Sebagai orang Kristen kita harus memuliakan, bukan memuliakan Bapa loh, bukan memuliakan siapa-siapa, memuliakan Allah dalam nama Kristus. Clear? Itu ada kata-kata Kristen di situ. Sebagai orang Kristen. Nah, itu ada kata-kata Kristen tuh. 1 Petrus 4 ayat 16. Ya. Pengikut Anda ini Trinitas dan perpuluhan nggak? Enggak, kan tadi udah dibahas. Enggak. Si pengikut ini. Yang mana? Ya Saya tidak Kristen. terima. Oh, Kenapa Bang? Anda Saya tidak Trinitas? Trinitas. Oh, tidak Trinitas. Terus perpuluhan? Perpuluhan, kalau ada ya saya perpuluhan, kalau tidak ada ya saya tidak perpuluhan. Dasarnya Anda perpuluhan? Dasarnya saya perpuluhan kalau memang saya kelebihan. Bukan itu. Hukumnya, dasarnya, perintahnya. ngarang bebas. Dasarnya ngarang bebas. Perintahnya begini, Bang. Begini. Enggak ada dasarnya ya, Pak. Saya kasih tahu yang benar. Jangan persepuluhan. Bapak baca saja 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Sukarela, sukacita. Itu bisa lebih banyak dari persepuluhan, bisa. Tapi jangan pakai merek persepuluhan. Persepuluhan itu memang Pak saya mengerti, Pak. Itu kan persepuluhan tidak harus di gereja. Ya udah nggak ada ya, Pak. Persepuluhan itu kan tidak harus di gereja, bisa di luar gereja. Ya persembahan saja, Pak. Kalau persepuluhan nanti Iya. tidak benar ya. Jangan persepuluhan. Saya ngasih tahu yang benar nih ya. Persembahan saja. Persembahan boleh lebih besar dari persepuluhan boleh. Kalau persepuluhan artinya Taurat. Artinya menyangkal Yesus mati di salib ini nggak main-main loh, Pak. Ya, termasuk sunat, persepuluhan, halal haram. Menyangkal Coba Yesus. bilang, karena kalau untuk saya, Pak, kalau untuk saya itu Yesus datang itu bukan untuk meniadakan Taurat, tapi menyempurnakan Taurat. Seperti Ya, Islam yang dibilang menyempurnakan. perhatikan kata-kata saya. Waktu datang menggenapi, waktu mati membatalkan. Paham nggak? Bedanya datang dan mati. Beda? Ya, tapi kan beda, Bos. Itu kan namanya perjanjian lama dan perjanjian lama. Kan masing-masing ada persepsi. Yesus datang menggenapi, Yesus mati membatalkan. Efesus 2:15. Anda percayanya Yesus datang menggenapi tok. Semua Tritunggal seperti itu. Dia menolak Yesus mati, terutama persepuluhan karena urusan duit. Halal haram Anda seneng ya? Kenapa nggak halal haram sekalian? Kalau bayar persepuluhan, bayar halal, masih lakukan halal haram, lakukan sunat. Kenapa nggak? Kenapa pilih-pilih? Karena urusan duit nggak bisa batalkan, begitu ujung-ujungnya. Memang siapa yang bisa katakan orang Nasrani tidak sunat, Pak? Ya sudah, Pak. Mungkin yang lain ada yang mau? Iya, coba ya. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo. Ya. Ayo. Saya sunat, Bang. Berarti Tapi Yesus saya tidak tetap- berguna bagimu. Ayo. Cari klub, sambung lagi. Kembali. Biar Yesus berguna. Ayo. Gini, Bang Suma. Kita ngomong gini aja logikanya. Abang kan ngomong semua pengikut Kristus tidak sunat. Emang abang sudah konfirmasi ke semua? Kalau ada yang mengaku pengikut Kristus tapi bersunat, berarti dia tidak taat kepada Bible. Gitu betul. Gimana Dan sih? saya kasih tahu ya, saya kasih tahu pengikut Kristus itu sudah nggak ada, Pak. Kalau kita ngikut Kristus, wajahnya saja lebih terik dari matahari. Kita mati gosong. Yang benar beriman. Beriman pada Kristus itu baru benar. Jadi Abu Pengikut Gosok. Kristus itu-
Pengikut Kristus itu cuma ada 2 ayat ya di kisah 1 Korintus 11 ayat 1, satu lagi Markus berapa mungkin 14 ayat 5. Hanya ada 2 ayat itu pengikut Kristus. Itu Yesusnya harus masih di bumi